Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Sri Suparti pada pelajaran Matematika Wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, pada pertemuan kali ini lanjutan dari program linier 2. Nah, sekarang untuk program linier yang ketiga, yaitu masih membahas tentang nilai maksimum dan minimum. Untuk kali ini, nilai maksimum dan minimum itu mengenai soal cerita. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita saksikan slide berikut ini. Ya, kita di slide yang pertama, yaitu program linier part ketiga. Lanjut, program linier. Tujuan pembelajaran yaitu agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan program linier 2 variabel mengenai soal cerita. Ibu langsung ke contoh soal. Misalnya Ibu punya contoh soal, sudah Ibu ketik seperti ini. Kita baca. Pada tanah seluas 24.000 meter persegi dibangun perumahan dengan 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A dengan luas 150 meter persegi dan tipe B dengan luas 100 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 200 unit. Ingat, ini ada tidak lebih dari 200 unit. Jika laba untuk setiap rumah tipe A sebesar 4 juta dan laba untuk setiap rumah tipe B sebesar 3 juta rupiah, maka laba maksimum adalah berapa? Perhatikan, kalau sudah menentukan maksimum, berarti kita berkaitan dengan materi yang program linier yang kedua. Ini berkaitan ya. Nah, sekarang gimana cara menjawabnya? Kita tentukan dulu, karena 2 variabel, kita harus menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Nah, kita lihat di sini. Tipe A ini kita ambil variabel X, yaitu banyak rumah tipe A. Ingat, yang A kita tentukan variabelnya untuk variabel X. Nah, sekarang di sini tipe B-nya. Tipe B-nya kita ambil variabel Y, yaitu banyak tipe rumah B-nya. Lihat ya, sudah kita tentukan variabel X dan variabel Y. Kita lanjut. Nah, dari sudah ditentukan variabel X dan Y tadi, kita bisa supaya mempermudah kita untuk menentukan model matematikanya. Kita buat seperti yang minggu lalu, yaitu kolom seperti ini bagiannya. Kita lihat kan, tadi tipe A-nya kita beri variabel X. Luasnya tipe A tadi berapa? Kita lihat, luas tipe A tadi, nah 150. 150, berarti luasnya tipe A 150. Labanya tipe A, rumah tipe A berapa labanya? Yaitu sebesar 4 juta. Sekarang tipe B-nya. Tipe B-nya yaitu variabelnya Y. Dan luas tanahnya tadi berapa? 100. Kita tulis di sini, luas tanahnya 100. Labanya berapa? Laba tipe rumah B yaitu 3 juta. Nah, sekarang untuk kendalanya. Kendalanya itu apa? Jumlah tipe A dan tipe B-nya, yaitu sebesar 200 unit. Ingat ya, di sini tadi ada jumlah yang mau dibangunnya. Nah, tipe A dan tipe B sebesar
sebanyak 200 unit. Terus luasnya, luas keseluruhan yang akan dibangun perumahan tadi berapa? Luasnya untuk tipe A 150, tipe B 100. Jadi luas tanahnya ini sebesar 24 meter persegi. Ingat ya, sudah dapat luasnya. Nah, sudah seperti ini, kita bisa menentukan model matematikanya. Model matematikanya apa sih? Model persamaannya, yaitu model persamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau kita singkat dengan SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ini kita lihat modelnya. Yang pertama kita tulis ini, karena persamaannya ada dua, yaitu tipe A dan tipe B. Persamaan yang pertama, ini tulis yang mendatar yang banyaknya ini, yaitu persamaan yang pertama, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 200. Nah, ini tinggal menuliskan mendatar seperti ini. Ini anggap persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, yaitu ini, 150X ditambah 100 Y tidak atau kurang dari sama dengan 24. Nah, ini ya, persamaan 1 dan 2 sudah kita dapat. Nah, kenapa ini ada X kebalikannya dari ini? Kita lihat persamaan, yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar juga sama dengan 0 untuk menentukan titiknya nanti. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini besar nih, kita sederhanakan. Berarti ini supaya kecil persamaannya, kita bagi dengan 50 ya, biar persamaannya jadi kecil ya. Berarti yang ini 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi di sini ganti 3X ditambah yang 100 dibagi 50 juga. Berarti ini 2Y. Ini juga dibagi 50. Hasilnya sama dengan 480. Nah, jadi persamaan ini besar, kita sederhanakan supaya persamaannya kecil. Bisa juga pakai yang ini, silahkan, nggak apa-apa. Tapi untuk mempermudah hitungan, kita sederhanakan dulu. Yang persamaan ini menjadi ini. Jadi persamaan yang kita pakai, X ditambah Y kurang dari 200. Yang kedua, 3X ditambah 2Y kurang dari 480. Ini tetap ikut, ini untuk pendalannya nanti, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sudah paham untuk menentukan model matematikanya ini? Nah, kita lanjut. Setelah kita buat ini untuk menentukan titik-titiknya, bisa kita lihat ini. Ini sama dengan jalan yang minggu kemarin langkahnya, yaitu karena ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ibu lihat ya. Persamaan yang pertama tadi kan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 200. Nah, ini untuk menentukan titik X dan Y-nya, kita buat tabel kecil ini tidak apa-apa seperti yang minggu lalu. Tadi kan lebih besar sama dengan 0. Kita coba X-nya ini 0. Nah, kalau X-nya ini diganti 0, otomatis Y-nya sama dengan 200. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 200. Nah, kita coba lagi yang Y. Y-nya kita nolkan. Nih, Y-nya kita nolkan. Kalau Y-nya 0, otomatis X-nya sama dengan 200. Jadi titik yang pertama persamaan garis ini, yaitu X-nya 0, Y-nya sama dengan 200. Nih, Ibu langsung gambar ke sini. X-nya 0, Y-nya sama dengan 200. Ini titiknya di sini, sudah Ibu tandain. Terus, yang kedua, X-nya 200, Y-nya 0. Nih, X-nya 200, Y-nya 0. Jadi, titiknya ini. Berarti titik yang ini sama ini kita hubungkan, tarik garis. Sudah kan? Ini untuk persamaan yang pertama garisnya. Nah,
Untuk yang garis kedua atau persamaan yang kedua, persamaan duanya kita lagi lihat, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 480. Nah, ini untuk menentukan nilai x dan y-nya, kita perhatikan sama jalannya dengan yang minggu yang kemarin. Yaitu kan tadi sudah diberi batasan x-nya harus lebih besar dari 0 dan y-nya juga harus lebih besar dari 0. Kita coba satu, yaitu x-nya kita ganti 0. Nah, jadi 3 dikalikan 0 habis, ditambah 2 dikalikan 0 juga habis ya. Nah, kalau x-nya kita ganti 0, otomatis ini 2 dikalikan dari ini 480 dibagi 2, hasilnya sama dengan 240. Nah, ini nilai x-nya, nilai y-nya. Ya, sekarang untuk x-nya atau y-nya kita ganti 0 aja. Nih, yang y kita ganti 0, berarti kan 3x ditambah 2 dikalikan 0 kurang dari 480. Nah, ini kan sudah 0, jadi habis. Jadi 480 dibagi 3. Dibagi 3 berapa? Berarti x-nya sama dengan 160. Nah, berarti x-nya 160, y-nya sama dengan 0. Udah dapat titik-titiknya, kita gambar tadi yang persamaan duanya. X-nya 0. Nih, y-nya 240. Nih, titik di sini. Terus yang kedua, x-nya 160. Nih, y-nya 0. Y-nya 0. Berarti titik yang ini tadi kita hubungkan ke sini. Kita tarik. Nah, sudah kan ketemu garis persamaan duanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ada titik potongnya di sini. Nah, titik potong ini kita bisa mencari dengan jalan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini kita lihat eliminasinya. Yang persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan 1. Jadi kan x dikalikan 3, jadi 3x. Ditambah y dikalikan 3, jadi 3y. Kurang dari sama dengan 200 dikalikan 3, jadi 600. Jadi persamaan 1 tadi berubah menjadi ini. 3x ditambah 3y kurang dari sama dengan 600. Persamaan 2-nya tetap. Nah, sudah ketemu ini, sudah sama, kita coret. Tinggal yang ini. Ini kita kurangkan. Ya, kita kurangkan 3 dikurangi 2, 1. Bukan ditulis 1y. Jadi variabelnya aja yang kita tulis. Y sama dengan atau y kurang dari sama dengan 600 dikurangi 480. Hasilnya 120. Jadi ini nilai y-nya. Y-nya sudah ketemu, yaitu 120. Sekarang untuk menentukan nilai x-nya, berarti kita ganti ini nilai x-nya. Nah, y-nya sudah 120. Jadi ini 3x ditambah 3 dikali 120 kurang dari sama dengan 600. Ini sudah Ibu ganti. Y-nya Ibu ganti 120. Berarti 3x ditambah 3 kalikan 120, 360. Ini tetap 600. Berarti 3x sama dengan 600. Ini dipindah ke kanan, positif jadi berubah menjadi negatif. Jadi 600 dikurang 360. Berarti 3x sama dengan, ini dikurangkan hasilnya 600 kurang 360 jadi 240. Jadi ini hasilnya sudah kita bagi. X-nya kita keluarkan. Jadi 240 bagi 3. Hasilnya sama dengan 80. Nah, ini nilai X-nya kita dapat 80. Jadi titik potongnya ini sama dengan X 80, Y-nya 120. Kita lihat. Nah, dari titik potong tadi sudah kita dapat. Kita buat seperti ini. Uji titik pojok. Kemarin kan kita belajar uji titik pojok. Nah, kita pakai lagi di sini. Uji titik pojoknya, yang pertama tadi kan titik 0, yaitu 0,0 atau titik pusatnya. Persamaannya ini tadi yang kita sudah sederhanakan.
untuk menentukan maksimum dan minimumnya. Tapi ini dalam bentuk juta ya, karena kita sudah sederhanakan. Ingat, jutanya jangan dilepas, karena sudah sederhanakan, jadi juta di belakang masih dipakai. Yang ini tadi garis yang titik yang pertama. Garis yang pertama tadi kan 160,0. Yang B ini tadi titik potongnya 60,120. Yang C ini garis yang kedua 0,200. Nah, ini untuk titik-titik pojokan tadi kita substitusi ke persamaan sini. Seperti kemarin jalannya. Jadi X-nya kita ganti yang sudah ada dengan titik-titik yang ini. Nah, kita dapat sudah 4 juta tipe A, yang 3 juta tadi laba dari tipe B. Masukkan aja variabelnya di belakang, jadi 4 juta X ditambah 3 juta Y. Nah, ini kita sederhanakan, jadi ini persamaannya 4X ditambah 3Y. Ini sudah Ibu tulis di sini juga untuk menentukan maksimumnya. Nah, tinggal ganti aja dengan titik tengahnya. Titik tengahnya tadi ini, titik potongnya. Jadi 4 dikali 80 ditambah 3 dikali 120. Nih. Jadi hasilnya kita kalikan 4 kalikan 80, 360. Ditambah 3 dikalikan 120, 360. 320 ditambah 360, hasilnya 680. 680, ingat, juta. Nah, ini laba yang kita dapat dari penjualan rumah tipe A dan tipe B-nya sebesar 680 juta. Ini laba maksimumnya atau titik maksimumnya. Ini kita dapat sudah. Nah, berarti kan kita gambarnya sama. Sudah digambar. Ini daerah ini kita asir. Nah, inilah yang disebut himpunan penyelesaiannya ini. Ini sama dengan minggu yang kemarin, cuma soalnya soal cerita. Ya seperti ini cara kerjanya. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, nanti bisa disambung ke WA ya, Japri Ibu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akhiri sampai di sini dulu soal ceritanya. Jangan lupa masih ada tugas, yaitu tugasnya di buku paket halaman 55 nomor 1 dan 3. Ingat, ini ada di buku perpustakaan. Kalian perhatikan ya, tugasnya nomor 1 dan 3 halaman 55. Ya, perhatikan, maaf salah. Nah, sekarang demikian untuk pelajaran kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.